Apakah yang kita tahu tentang Sunan Kalijaga hanyalah legenda? Di balik kisah perampok yang bertobat, ada jejak sejarah yang tak banyak dibicarakan. Siapa sebenarnya Raden Said dan bagaimana perjalanan hidupnya mengubah wajah Islam di tanah Jawa? Inilah kisah Sunan Kalijaga sebagaimana adanya. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Said. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan, jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Banyak perbedaan mengenai nama Sunan Kalijaga. Ada pendapat berasal dari Arab, Cina, atau dari kata Jawa asli. Sebagian orang mengatakan bahwa nama Kalijaga itu berasal dari kata-kata bahasa Arab yang telah disesuaikan menurut lidah Jawa, yaitu dari kata Qadi Zaka, yang berarti hakim suci atau penghulu suci. Sebagai alasan, mereka mengatakan bahwa di dalam hidupnya, Sunan Kalijaga terkenal sebagai tokoh yang banyak menghakimi segala pertentangan di antara raja-raja Demak yang berselisih dan bertengkar. Bahkan peristiwa Siti Jenar pun Sunan Kalijaga yang menjadi hakimnya. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Kalijaga ini berasal dari bahasa Cina, yaitu nama Mas Said, nama kecilnya, berasal dari kata Owi Samik, kemudian diucapkan menurut lidah Jawa menjadi Said atau RM Syahid, yang kemudian bergelar dengan sebutan Sunan Kalijaga. Menurut cerita, dinamakan Kalijaga juga karena dia mertapa di sungai sampai semak belukar tumbuh merambati badannya. Kalijaga artinya menjaga kali, berasal dari kata-kata kali yang berarti air yang mengalir dan kata jaga yang berarti menjaga. Jadi berarti orang yang menjaga semua aliran atau kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat. Selain Mas Said atau RM Syahid dan Kalijaga, ia juga mempunyai nama berandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Tentang silsilah Sunan Kalijaga ini pun ada perbedaan, karena memang tidak ada catatan resmi dan bahan sejarah berupa naskah yang dapat dijadikan pegangan. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga itu dari keturunan bangsa Cina, Arab, atau dari keturunan Jawa asli. Mengenai kisah masa muda Raden Said ada dua versi. Menurut versi pertama, pada waktu masih kecil, Raden Said sudah disuruh mempelajari agama Islam oleh ayahnya di Tuban. Akan tetapi, karena ia melihat kondisi lingkungan yang kontradiksi dengan ajaran agama itu, maka jiwa Raden Said memberontak. Ia melihat rakyat jelata yang hidupnya sengsara, sementara bangsawan Tuban hidup berfoya-foya. Pejabat kadipaten menarik upeti kepada rakyat miskin dengan semena-mena, dan para prajurit kadipaten menghardik rakyat kecil dengan sewenang-wenang. Ketika ia tidak tahan lagi melihat penderitaan orang-orang miskin pedesaan, maka pada malam hari, ia sering mengambil sumber bahan makanan dari gudang kadipaten dan memberikannya kepada rakyat miskin. Lama-kelamaan tindakan Raden Said itu diketahui oleh ayahnya, sehingga ia mendapat hukuman yang keras, yakni diusir dari istana.
ia akhirnya mengembara tanpa tujuan yang pasti. Ia kemudian menetap di hutan Jatiwangi. Di hutan itu ia menjadi seorang yang berandal. Ia merampok orang-orang kaya yang pelit kepada rakyat kecil dan hasil rampokannya diberikan kepada rakyat miskin. Versi kedua menyatakan bahwa Raden Said benar-benar seorang yang nakal sejak kecil dan kemudian berkembang menjadi penjahat yang sadis. Ia suka merampok dan membunuh tanpa segan. Ia berjudi kemana-mana. Setiap habis botohnya, ia merampok kepada penduduk. Selain itu, digambarkan Raden Said adalah seorang yang sangat sakti. Karena kesaktiannya, beliau mendapat julukan Berandal Lokajaya. Pada suatu ketika, Lokajaya merampok Sunan Bonang di hutan. Namun ia bertekuk lutut sebab Sunan Bonang sangat sakti. Dia lalu berguru kepada Sunan Bonang. Setelah mendapat ilmu dari Sunan Bonang, beliau pulang ke Tuban. Akan tetapi ayahnya menolak kehadirannya. Raden Said kemudian kembali kepada Sunan Bonang dan Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk bertapa. Setelah bertapa, dia diberi pelajaran ilmu agama oleh Sunan Bonang. Pelajaran itu diberikan di tengah laut di dalam sebuah perahu berwarna putih. Perahu itu dikatakan sebagai pemberian Nabi Khidir. Setamat Sunan Bonang memberi pelajaran pada Raden Said, beliau memberi Raden Said gelar Sunan Kalijaga. Jalan hidup Sunan ini tercantum dalam berbagai naskah kuno dengan versi yang berbeda-beda pula. Begitu pula halnya dengan asal-usul Sunan Kalijaga. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga dan kali. Versi ini didasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama 3 tahun di tepi sungai. Pengertian ini umumnya disebut di dalam babat. Misalnya Babat Banten, Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Jawi Jilid 2, dan Babat Demak. Ada juga yang menulis kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Di dalam Babat Cirebon diceritakan Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun di Cirebon, persisnya di desa Kalijaga, sekitar 2,5 kilometer arah selatan kota. Pada awal kedatangannya, Kalijaga menyamar dan bekerja sebagai pembersih masjid keraton kesepuhan. Disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Dalam pertemuan itu, dikisahkan bahwa Sunan Gunung Jati sengaja menguji Sunan Kalijaga dengan sebongkah emas. Emas itu ditaruh di padasan tempat orang mengambil wudhu. Sunan Kalijaga sendiri tidak kaget mengingat ajaran Sunan Ampel ojo gumunan lan kagetan, yang artinya jangan mudah heran dan terkejut. Selanjutnya Sunan Kalijaga menyulap emas tersebut menjadi batu bata dan menjadikannya tempat menaruh bakia bagi orang yang berwudu. Giliran Sunan Gunung Jati yang takjub. Beliau pun kemudian menganugerahkan adiknya Siti Zainab untuk diperistri Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikisahkan menetap di Cirebon selama beberapa tahun. Dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Sunan Kalijaga diceritakan mengembara sampai ke Bintoro, Demak. Beliau sangat gigih membantu perjuangan Sultan Fatah dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah pantai utara Jawa. Raden Fatah adalah pendiri kerajaan Islam di Demak pasca keruntuhan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V. Sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga, Sultan Fatah memberikan bumi Kadilangu sebagai tanah perdikan kepada Sunan Kalijaga. Di Kadilangu, daerah Demak, Sunan Kalijaga menetap lama hingga akhir hayatnya. Kadilangu merupakan tempat Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga. Istri Sunan Kalijaga yang disebut-sebut hanyalah Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia.
Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang sangat terkenal karena kesaktian dan kecerdasannya. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Cara beliau berdakwah dianggap berbeda dengan metode para wali yang lain. Ia dengan berani memadukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam mempraktikkan pengajaran syariat Islam banyak dicampuri dengan unsur-unsur adat lama dan cenderung berkompromi dengan kepercayaan pra-Islam, misalnya melalui wayang, gamelan, tembang, ukir, dan batik. Sunan Kalijaga terkenal pandai mendalang. Sebagai dalang, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Ki Dalang Sida Brangti. Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon wayang dan menyelenggarakan pagelaran-pagelaran wayang kulit dengan upah berupa jimat kalimasada atau ucapan kalimat syahadat. Beliau mau memainkan lakon wayang yang biasanya untuk meramaikan suatu pesta peringatan-peringatan, asal yang memanggil itu mau bersyahadat sebagai kesaksian bahwa ia rela masuk Islam. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang bernuansa Hindu, melainkan menggubah beberapa lakon wayang untuk keperluan dakwah Islam. Kisah-kisah ciptaan Sunan Kalijaga ini diantaranya adalah lakon Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Petruk Dadi Ratu. Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Lakon Jimat Kalimasada inilah yang paling sering dia pentaskan. Dengan lakon ini, Sunan Kalijaga mengajak orang-orang untuk mengucapkan syahadat, dengan kata lain untuk masuk agama Islam. Lakon Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir. Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah wayang beber. Wayang beber berupa kain bergambar kisah pewayangan. Sunan Kalijaga mengubah wayang kulit dari bentuk beber menjadi terpisah. Tiap tokoh dipisah satu persatu dan diberi tangan yang bisa digerakkan. Tiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan disungging di atas kulit kerbau. Bentuknya dikembangkan dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak. Pada mulanya penggambaran tokoh wayang yang mirip manusia dinilai bertentangan dengan syara oleh sebagian ulama. Para wali, terutama Sunan Kalijaga, kemudian menyiasatinya dengan mengubah menjadi lukisan yang menghadap ke samping. Dahulu sebelum memakai pahatan pada bagian mata, telinga, perhiasan, dan lain-lainnya, wayang hanya digambar saja. Dengan mengubah bentuk dan lukisan wayang berbeda dengan bentuk manusia sesungguhnya, maka tidak ada alasan lagi untuk menuduh bahwa wujud wayang melanggar hukum Islam. Selain itu, atas saran para wali, Sunan Kalijaga juga membuat tokoh Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong sebagai tokoh punakawan yang lucu. Kadangkala ia menggunakan tokoh Bancak dan Doyok. Ada peneliti yang mengatakan bahwa Semar dari kata Arab Sima'ar atau Ismarun artinya paku. Paku itu alat untuk menancapkan suatu barang agar tegak, kuat, tidak goyah. Semar juga memiliki nama lain yakni Ismaya yang berasal dari kata Esmaku atau simbol kemantapan dan keteguhan. Adapun maksudnya adalah ibadah harus didasari keyakinan kuat agar ajarannya tertancap sampai mengakar. Tokoh panakawan lain yakni anak Semar, Nalagareng. Kata Nalakoriin artinya memperoleh banyak kawan. Hal ini serupa dengan tujuan dakwah yaitu memperbanyak kawan, memperluas sahabat, dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terus menyebarkan kebaikan, umat Islam juga harus mampu seperti tokoh Petruk dan Bagong. Petruk berasal dari kata fatruk, yang artinya tinggalkan yang jelek atau nahi munkar. Bagong berasal dari kata baga, yang berarti pertimbangan makna dan rasa, antara rasa yang baik dan buruk, benar dan salah, harus berani melawan siapapun yang zolim.
Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk wayang dilengkapi dengan hiasan-hiasan seperti klat bahu, hiasan pangkal lengan, gelang keroncong, gelang kaki, anting telinga, badong, hiasan pada pinggang, dan jamang, hiasan pada kepala. Penyempurnaan bentuk ini dilakukan oleh Sunan Giri, sedangkan yang mengarang lakon wayang dan suluknya adalah Ratu Tunggal di Giri tatkala mewakili Istana Demak tahun 1478 Caka. Dimulainya wayang pahat bergaris-garis gambir, garis-garis lembut pada rambut misalnya, itu adalah atas perintah Raden Trenggana. Kemudian pada zaman Jaka Tingkir, Raja Pajang, wayang dipahat gayaman, tetapi tangan masih sambung dengan badan. Wayang ditata halus benar sejak zaman Panembahan Senopati ing Laga Saidin Panatagama Mataram tahun 1541 Caka. Sunan Kalijaga juga melakukan dakwah melalui kidung. Kidung Rumekso ing Wengi merupakan sarana dakwah dalam bentuk tembang yang populer dan menjadi semacam kidung wingit karena dipercaya membawa tuah seperti mantra sakti. Dakwah itu dirangkai menjadi sebuah tembang bermetrum dandang gulo dan seolah-olah abadi sampai saat ini. Hingga saat ini, orang-orang pedesaan masih banyak yang hafal dan mengamalkan syair kidung ini. Sebagai warisan kepada anak cucu, nasihat dalam bentuk tembang lebih langgeng dan awet dalam ingatan. Sepeninggal penggubahnya, kidung ini telah menjadi milik rakyat. Fungsi kidung Rumekso ing Wengi ini bagi rakyat Jawa adalah penolak bala di malam hari seperti teluh, tenung, duduk, ngama, maling, penggawe ala, dan bilahi. Pembebas semua denda, penyembuh penyakit, termasuk gila, pembebas bencana, mempercepat jodoh, doa menang perang, penolak hama tanaman, memperlancar mencapai cita-cita luhur. Nafas dakwah yang tersurat dalam kidung tersebut adalah disebutnya nama Allah, malaikat, rasul, dan nabi-nabi, serta keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad, seperti Baginda Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, Aminah, dan Fatimah. Disebutnya istilah-istilah seperti puasa, subuh, sabar, subur, syukur, insya Allah, zat, malaikat, nabi, rasul, dan syara. Jadi secara maknawi kidung ini merupakan dakwah Islam yang sangat kental, yang membuktikan bahwa Sunan Kalijaga adalah guru spiritual rakyat Jawa. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai pencipta tembang ilir-ilir yang masih populer hingga saat ini. Lir-ilir, lir-ilir, tanaman sudah bersemi, tampak menghijau ibarat penganten baru. Wahai pengembala, panjatlah belimbing itu. Meski licin, panjatlah untuk mencuci kain. Kain yang sedang robek pinggirnya, jahitlah dan tamballah untuk menghadap nanti sore, mumpung bulan terang dan lebar tempatnya. Lagu ilir-ilir tersebut memberi rasa optimis kepada seseorang yang sedang melakukan amal kebaikan. Amal itu berguna untuk bekal di hari akhir. Kesempatan hidup di dunia ini harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jangan hendak membunuh, nanti akan berganti dibunuh. Pada intinya, semua yang dilakukan manusia itu ada balasannya. Cara dakwah Sunan Kalijaga yang lain adalah melalui bidang karawitan. Hal ini diketahui dari gamelan yang diduga sebagai peninggalan Sunan Kalijaga. Gamelan-gamelan ini diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Madu. Kini, gamelan-gamelan yang dikenal sebagai gamelan sekaten disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta seiring dengan berpindahnya Islam ke Mataram. Sunan Kalijaga juga mengganti puja-puji dalam sesaji yang biasa dilakukan umat Hindu pada waktu itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu berkeliling ke pelosok desa. Menurut catatan Husein Jayadiningrat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang dan Sumatera Selatan setelah dibaiat sebagai murid Sunan Bonang. Di Palembang, ia sempat berguru pada Syekh Sutabaris. Cuma keberadaan Sunan Kalijaga di Palembang itu tidak meninggalkan catatan tertulis.
Setelah beberapa lama di Palembang, Sunan Kalijaga diperintahkan balik ke Jawa oleh Syekh Maulana Maghribi. Babat Cirebon menceritakan Sunan Kalijaga tiba di kawasan Cirebon setelah berdakwah dari Palembang. Sunan Kalijaga adalah seorang sufi yang ajaran-ajarannya diikuti oleh para penguasa waktu itu. Sunan Kalijaga mengajarkan sikap nerimo ing pandum yang diurainya menjadi 5 sikap, yakni rela, narima, temen, sabar, dan budi luhur. Kelima sifat itu sebenarnya bersumber dari ajaran agama Islam, yakni rela dari ridho atau ikhlas, narima dari konoah, temen dari sifat amanah, sabar dari kata syobar, dan budi luhur adalah al-akhlak al-karimah. Tentang budi luhur, kata budi berasal dari bahasa Sanskerta dan mempunyai arti kemampuan atau kecerdasan otak. Salah satu ciri satria utama adalah alus ing budi. Demikian pula budi pekerti luhur syarat untuk dikatakan sebagai manusia yang baik. Orang yang luhur ing pambudi adalah orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang asor bebudene tidak hanya orang yang bodoh belaka, akan tetapi juga berbahaya. Budi mempunyai arti yang luas yang meliputi seluruh pribadi manusia yang menggambarkan individualitasnya yang menjiwai segala aktivitasnya sehingga menjadikan ia orang yang berbudi atau tidak berbudi. Sunan Kalijaga juga mengajarkan jalan menuntut ilmu menuju kesempurnaan hidup. Ajaran yang terdapat dalam serat Wali Sanga ini pada intinya mengajarkan manusia agar dapat mencapai kedamaian dan ketentraman. Adapun caranya adalah dengan mengendalikan nafsu manusia seperti nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu lawamah yang mementingkan diri sendiri, dan nafsu mutmainnah yang cenderung dekat kepada Tuhan. Menurut Sunan Kalijaga, ketika seseorang sudah bisa menyingkirkan 3 nafsu amarah, birahi, dan lawamah, maka ia akan sampai kepada mutmainnah. Dalam mengajarkan agama Islam tersebut, Sunan Kalijaga menggunakan sarana masjid sebagai tempat penyampaian dakwah. Salah satu bukti arkeologisnya adalah Masjid Demak. Menurut cerita, beliau berperan aktif dalam pendirian masjid pertama di tanah Jawa itu. Sunan Kalijaga dikisahkan membuat tiang tatal. Kisah tatal untuk Soko Guru dalam pendirian Masjid Agung Demak sendiri banyak bercampur dengan dongeng. Sunan Kalijaga mempertemukan puncak Masjid Demak dengan Ka'bah setelah Masjid Demak berdiri. Selain itu, masih belum jelas benar apakah ke-9 wali berada di tempat ini dalam satu waktu pada waktu pembangunan Masjid Demak tersebut atau tidak. Masjid Demak ini sampai kini masih dikunjungi Muslim dari seluruh Nusantara. Berdasarkan Candra Sengkala Lawang Trus Gunaning Janmo yang bermakna angka 1399 tahun Syaka, ini diketahui bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1477 tahun. Dalam perkembangannya, masjid ini menjadi pusat agama terpenting di Jawa dan memainkan peran besar dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa, termasuk daerah-daerah pedalaman. Masjid Demak bukan saja sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang pendidikan, mengingat lembaga pendidikan pesantren pada masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Sunan Kalijaga tidak hanya berperan dalam bidang agama, melainkan juga dalam politik pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan di depan, kiprah beliau di bidang politik dimulai sejak awal berdirinya Kasultanan Demak sampai akhir dari Kasultanan tersebut. Sunan Kalijaga nampaknya menjadi orang penting di Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Raja Trenggana, ia cukup mendapat tempat, terutama karena ia adalah seorang keturunan bangsawan tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan imam besar Masjid Demak, kelak bernama Sunan Kudus, menyingkir dan mendirikan masjid sendiri di Kudus. Sunan Kalijaga kemudian diangkat sebagai imam besar Masjid Demak, menggantikan Sunan Kudus. Kapan Sunan Kalijaga wafat, sampai hari ini belum jelas. Keterangan yang ada adalah bahwa Sunan Kalijaga diperkirakan hidup selama sekitar 150 tahun. Demikian pula halnya dengan letak makam Sunan Kalijaga. Namun sebagian besar masyarakat percaya bahwa makam Sunan Kalijaga berada di Desa Kadilangu, Kecamatan Kota, Kabupaten Demak, tepatnya sebelah timur laut alun-alun kota Demak. Sunan Kalijaga
dari berandalan menjadi begawan. Raden Said atau kelak lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga merupakan sosok yang sangat masyhur dan dikenal di tanah Jawa. Sampai detik ini, karismanya tidak pudar. Mengapa bisa demikian? Bagi masyarakat Jawa, ada pepatah, wong mati ningali jeneng. Orang meninggal mewariskan nama. Nama dikenang sebab laku amal perbuatannya kepada manusia lain. Sehingga bagi mereka yang merasa tersentuh laku amal tersebut akan mengenangnya sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukurnya. Menjadi berandal Lokajaya, pembebasan duniawi. Raden Said adalah putra bupati, pewaris tahta pemerintahan Kabupaten Tuban. Secara genealogis dan tradisi, dialah kelak yang akan mewarisi itu. Sungguh Allah sedari awal sudah membuat skenario buat Raden Said. Dalam usia muda, yang memang digadang menjadi pewaris pemerintahan, telah dibukakan kesadarannya untuk mencari bekal yang hakiki dalam memimpin masyarakat. Kondisi masyarakat yang kebanyakan hidup dalam kekurangan, menyadarkan Raden Said bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem pemerintahan. Apa yang akan diperbuat? Jika saat itu harus langsung bertindak kepada rakyat, maka tak pantas seorang putra kepala daerah melangkahi sistem yang sudah ada. Dengan begitu, dia akan berhadapan dengan ayahnya sendiri, Raden Wilwatikta. Sungguh sebuah pilihan yang sulit. Maka pilihan yang paling bisa dijalankan adalah keluar dari sistem dan bertindak bukan atas nama sistem. Ya, Raden Said menjalani dirinya sebagai seorang berandalan, yakni orang yang tidak patuh pada aturan atau sistem, yaitu berandal Lokajaya. Dia mengambil harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dalam pandangannya, sistem yang berjalan tidak memungkinkan terjadinya pengambilan hak tersebut secara legal dan terdistribusi dengan rapi dan adil. Pengambilan dan pendistribusian model berandal Lokajaya telah melawan sistem yang ada tanpa melalui pemerintah yang sah. Kesejahteraan merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup orang banyak. Itulah model kesejahteraan yang paling sederhana dan dasar. Harta, emas dari orang-orang kaya sebagai simbol kesejahteraan dipaksa untuk terdistribusikan. Maka nama berandal Lokajaya adalah nama yang tepat untuk menggambarkan itu. Namun usaha seperti itu ternyata tidak lantas merubah masyarakat dengan baik. Ya, sekedar memberi rasa kenyang masyarakat miskin, tetapi tetap saja tidak merubah perilaku mereka untuk terbebas dari kemiskinan dan problem kehidupan lainnya. Di sisi lain, perlawanan terhadap sistem memaksanya harus menghadapi pemerintahan yang kuat. Meski anak sendiri, ketika melawan sistem yang sudah tertata rapi, maka dia adalah tetap pemberontak. Dus layak untuk diberi hukuman seperti pemberontak lain. Maka diusirlah Raden Said dari kadipaten dan tidak layak menjadi pewaris. Jika dalam peran sebagai berandal Lokajaya lebih bersifat memberi ikan kepada masyarakat, maka Raden Said sudah mencapai titik klimaks, di mana upaya pengentasan kemiskinan dengan model seperti itu tidak efektif dan cenderung destruktif bagi sistem sosial itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah menakdirkan Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Pertemuan pertama, Raden Said digoda dengan pohon emasnya, bahwa jika hanya sekedar membagi kekayaan itu urusan gampang, asal saja seseorang itu kaya harta. Tapi apakah itu semua akan menyelesaikan persoalan? Pengalaman sebagai berandal Lokajaya telah mengajarkan bahwa upaya-upaya model seperti itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Disinilah peran Sunan Bonang dalam membantu Raden Said menemukan apa yang seharusnya diperbuat untuk membantu masyarakat. Sunan Bonang mengenalkan kepadanya ajaran-ajaran keluhuran, ajaran Islam, keteladanan Rasulullah SAW, dan para nabi-nabi terdahulu. Waktu yang dilalui Raden Said kemudian adalah perjalanan dalam berguru, mencari kesejatian hidup dan kehidupan. Mengapa itu dilakukan? Untuk membantu manusia lain, maka seseorang harus mampu membantu dirinya sendiri. Untuk mencerahkan orang lain, maka dia harus tercerahkan. Untuk mensejahterakan orang lain, maka dia juga harus sejahtera. Kisah ini telah menegaskan apa yang sudah didapat Raden Said pada awalnya, yaitu kesadaran untuk membantu masyarakatnya.
Konsistensi untuk mencari bekal dalam memperjuangkan rakyatnya terus berlanjut. Pencarian ilmu Raden Said dan kemudian mendapat gelar Sunan Kalijaga adalah proses pematangan atas kesadaran yang sudah didapat di usia mudanya. Setelah proses perjalanan panjang dalam menempuh ilmu, baik melalui para wali, ulama-ulama lain, bertemu Nabi Khidir, dan sebagainya, telah memberikan bekal sangat cukup bagi Sunan Kalijaga untuk memperjuangkan apa yang dahulu diperjuangkannya, yaitu membantu masyarakat dalam hidup dan kehidupannya. Maka Raden Said sekarang sudah menjadi begawan, orang yang mumpuni dalam keilmuan, lelaku, dan keteladanan. Pilihan untuk membantu masyarakat sudah bukan urusan harta lagi, tetapi lebih pada pencerahan kepada masyarakat. Meski membantu dalam bidang ekonomi tetap dilakukan. Dalam tahap ini, Sunan Kalijaga sudah menjalankan prinsip menjadikan dirinya dan yang lain bermanfaat. Penerapan prinsip tersebut tidak sebatas pada manusia saja. Wayang kulit yang semula hanya hiburan dan tontonan dialihfungsikan menjadi sumber inspirasi tuntunan dan ajaran, dijadikan media dakwah ajaran Islam. Tembang mocopat yang awalnya sebagai tembang dijadikan lebih berbobot dan syarat makna dakwah Islam. Tembang-tembang dolanan sebagai hiburan dijadikan wahana menyampaikan pesan keluhuran dan Islam. Dan masih banyak lagi. Demikian pula, para penjahat takluk dalam adu kekuatan sehingga tunduk pada ajaran Islam. Para pejabat yang lupa rakyat disadarkan dengan berbagai cara dan metode agar lebih memperhatikan kesejahteraannya. Ajaran-ajaran yang sebelumnya menyesatkan dialihkan untuk kembali kepada kebenaran. Sungguh tidak gampang melakukan itu semua. Sungguh besar pula jasa yang sudah ditanamkan, sehingga layaklah beliau dikenang sepanjang masa karena apa yang sudah diperbuat dan ditanamkan kepada masyarakatnya. Jelas sekali bahwa ada konsistensi dalam diri Sunan Kalijaga, baik tatkala masih muda, kemudian menjadi Berandal Lokajaya, dan akhirnya menjadi Sunan Kalijaga, Guru Tanah Jawa, yaitu konsistensi pengabdian kepada masyarakatnya. Sunan Kalijaga hidup dalam 4 dekade pemerintahan, yakni masa Majapahit sebelum 1478, Kesultanan Demak 1481 sampai 1546, Kesultanan Pajang 1546 sampai 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Di antara anggota Dewan Wali, Sunan Kalijaga merupakan wali yang paling populer di mata orang Jawa. Ketenaran wali ini adalah karena ia seorang ulama yang cerdas. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Bila para wali lain seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat mendapat pendidikan dan pengkaderan Islam sejak kecil oleh Sunan Ampel, maka Sunan Kalijaga tergolong berbeda karena masa mudanya tergolong anak kolong, anak pejabat yang berandal. Konon Raden Said ini suka mencuri dan merampok, meskipun hasilnya suka dibagikan kepada rakyat jelata. Solidaritas yang tinggi sehingga ia tak segan-segan masuk dan bergaul ke dalam lingkungan rakyat jelata. Raden Said adalah seorang yang sangat sakti. Karena saktinya, beliau mendapat julukan Berandal Lokajaya. Raden Said selanjutnya menjadi kaderan Sunan Bonang. Konon pernah menjadi dai di desa Kalijaga di wilayah Cirebon, sehingga dikenal dengan Sunan Kalijaga. Menurut catatan Husein Jayadiningrat, Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang, Sumatera Selatan. Kalijaga tiba di kawasan Cirebon setelah berdakwah dari Palembang. Dalam Babat Cirebon, dikisahkan Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun di Cirebon, persisnya di desa Kalijaga sekitar 2,5 km arah selatan kota. Pada awal kedatangannya, Kalijaga menyamar dan bekerja sebagai pembersih masjid Keraton Kesepuhan. Disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati.
Setelah beberapa tahun menetap di Cirebon, Kalijaga kembali ke Demak di wilayah Kadilangu dan melanjutkan misi dakwahnya di daerah-daerah pesisir Demak hingga daerah-daerah pedalaman. Peran dakwah Sunan Kalijaga bersama-sama Raden Fatah adalah menjadikan Demak sebagai wilayah kondusif sebagai basis negara Islam. Selanjutnya, Sunan Kalijaga dikenal dengan guru spiritual rakyat Jawa. Sunan Kalijaga dan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Mungkin Anda sering mendengar lagu Gundul-Gundul Pacul atau Lir Ilir. Ada yang menduga ini karya Sunan Bonang dan sudah dicantumkan di atas. Lagu itu merupakan salah satu warisan berharga dari Sunan Kalijaga. Menurut Babat Tanah Jawi, Sunan Kalijaga adalah anak Wilwatikta, Adipati Tuban. Nama asalnya Raden Said atau Raden Syahid. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga disebut Lokajaya, Syekh Malaya Raden Abdurrahman, dan Pangeran Tuban. Gelaran Kalijaga sendiri ada beberapa tafsir. Ada yang menyatakan asalnya dari kata jaga, menjaga, dan kali, sungai. Maksudnya penjaga sungai. Versi ini didasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama 3 tahun di tepi sungai. Ada juga yang menulis kata itu berasal dari nama sebuah kampung di Cirebon, tempat Sunan Kalijaga pernah berdakwah. Kelahiran Sunan Kalijaga pun menyimpan misteri. Ia dikatakan lahir pada 1430-an, dikira dari tahun pernikahan Kalijaga dengan putri Sunan Ampel. Ketika itu Sunan Kalijaga diperkirakan berusia 20-an. Sunan Ampel yang diyakini lahir pada 1401 ketika mengahwinkan putrinya dengan Sunan Kalijaga berusia 50-an. Sunan Kalijaga dilukiskan hidup dalam beberapa era pemerintahan, yakni masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak 1481 sampai 1546, Kesultanan Cirebon dan Banten, Kerajaan Pajang 1546 sampai 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Dan tidak lama setelah itu, Sunan Kalijaga meninggal dunia dalam usia yang agak panjang, dikatakan sekitar usianya 150-an tahun. Ia dimakamkan di Kampung Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Selama hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwah budayanya. Ia sangat toleran pada seni dan budaya tempatan. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa jika Islam sudah difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terikesan dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana atau cara dakwah. Ternyata dakwah seperti ini terbukti efektif. Sebagian besar adipati atau ketua daerah di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Sejarah mencatat Sunan Kalijaga sebagai penggubah beberapa syair, di antaranya Dandang Gula Semarangan, paduan irama atau melodi Arab dan Jawa. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan, yang diberi nama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Gamelan itu kini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, seiring dengan berpindahnya kekuasaan Islam ke Mataram. Pasangan gamelan itu kini dikenal sebagai gamelan sekatan. Karya Sunan Kalijaga yang juga menonjol adalah wayang kulit. Ahli sejarah mencatat, wayang yang digemari masyarakat sebelum kehadiran Sunan Kalijaga adalah wayang beber. Wayang jenis ini berupa kertas yang bergambar kisah pewayangan. Sunan Kalijaga diyakini sebagai penggubah wayang kulit. Tiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan diabadikan di atas kulit lembu. Bentuknya berkembang dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak 1480-an. Cerita dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga juga mahir sebagai dalang wayang kulit. Di wilayah Pajajaran, Sunan Kalijaga lebih dikenal sebagai Ki Dalang Sidabrangti. Bila sedang mendalang di kawasan Tegal, Sunan Kalijaga berganti nama menjadi Ki Dalang Bengkok. Ketika mendalang itulah Sunan Kalijaga menyisipkan dakwahnya.
Lakon yang dimainkan tak lagi bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga mengangkat kisah-kisah karangan. Beberapa di antara yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir, sedangkan Jimat Kalimasada tak lain perlambang dari kalimat syahadat. Bahkan kebiasaan mengadakan majelis kenduri pun jadi sarana syiarnya. Sunan Kalijaga mengganti puji-puji dalam persembahan itu dengan doa-doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Di awal syiarnya, Sunan Kalijaga selalu mengembara ke pelosok kampung-kampung. Menurut catatan Profesor Hussein Jayadiningrat, Sunan Kalijaga berdakwah hingga ke Palembang, Sumatera Selatan, setelah dibaiah sebagai murid Sunan Bonang. Di Palembang ia sempat berguru pada Syekh Syutabaris. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Salah satu di antara beberapa karya sastra Sunan Kalijaga yang terkenal adalah Tembang Dolanan atau Mainan, lagu Gundul-Gundul Pacul yang ternyata mempunyai filosofi yang sangat dalam. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini konon diciptakan tahun 1400-an oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya yang masih remaja. Berikut petikan lirik lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul paculcul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulkul, gembelengan. Wakul nglimpang segane dadi saklatar. Wakul nglimpang segane dadi saklatar. Gundul adalah kepala pelontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan, kemuliaan seseorang. Rambut adalah mahkota lambang keindahan kepala, jadi gundul adalah kehormatan tanpa mahkota. Pacul adalah cangkul, yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi segi 4. Jadi pacul adalah lambang kawula rendah, kebanyakan petani. Gundul Pacul artinya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat kang ucul, yaitu 4 yang lepas. Kemuliaan seseorang tergantung 4 hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat atau masyarakat. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan. Mulut digunakan untuk berkata adil. Jika 4 hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. Gembelengan artinya besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Arti harafiahnya, jika orang yang kepalanya sudah kehilangan 4 indera itu mengakibatkan gembelengan atau congkak atau sombong. Nyunggi-nyunggi wakul, menjunjung amanat rakyat atau orang banyak. Gembelengan sombong hati, akhirnya wakul nglimpang, amanah jatuh tidak bisa dipertahankan. Segane dadi saklatar, berantakan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan orang banyak. Subhanallah. Satu hal yang bisa kita petik hikmahnya dari penciptaan karya sastra tokoh Wali Songo tersebut, ialah hal sekecil apapun dalam sebuah penciptaan karya sastra itu haruslah memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi para pembacanya. Karena sastra selain sebagai sebuah karya seni atau pengekspresian perasaan pengarangnya, juga diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi kemaslahatan umat. Sunan Kalijaga, alias Raden Syahid. Dia seorang putra Tumenggung, tetapi dia tidak mau mewarisi kekuasaan dari ayahandanya. Justru dia memilih menjadi pegiat spiritual Islam di tanah Jawa, yang pada akhirnya oleh Dewan Wali Songo, dia diangkat sebagai salah satu anggotanya untuk menggantikan Syekh Syubakir yang kembali ke Persia. Namanya akrab di telinga Islam Jawa, dan nyatanya dialah satu-satunya wali yang bisa diterima oleh berbagai pihak, baik itu mutihan atau abangan, santri atau awam. Banyak buku mengungkapkan kisah Sunan Kalijaga, sebatas kisah hidupnya belaka. Buku yang ada di hadapan Anda ini tidak bertutur kata tentang kisah Sunan Kalijaga. Meski kisahnya banyak diketahui orang, tapi tak banyak orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Nah, yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah kupasan tentang ajaran dan kearifannya. Anda akan tahu bahwa banyak praktik-praktik agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari Sunan Kalijaga. Ada sebuah doa bahasa Jawa yang masih diamalkan oleh orang-orang Islam di Nusantara. Khasiat doa ini untuk menolak bala, menyingkirkan penyakit, mengusir hama dan penyakit tanaman, membebaskan diri dari jeratan hutang, bahkan untuk melindungi diri dalam pertempuran. Itulah doa Rumekso ing wengi, sebuah doa yang disusun oleh Sunan Kalijaga.
Sunan pun melakukan dakwah dengan pendekatan budaya. Mungkin Anda pernah mendengar gerbek mulut dan sekaten. Itulah cara-cara Sunan Kalijaga untuk mengajak orang lain masuk agama Islam. Dalam Islam, wasilah merupakan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, cara yang ditempuh seseorang untuk sampai kepadanya. Namun bentuk wasilah itu diperdebatkan kebenarannya oleh para ulama. Sunan tak hendak berdebat masalah teologi, tapi dia memberikan contoh wasilah ala Jawa yang jika dipelajari ternyata menyentuh hakikat keislaman. Sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap para nabi, sahabat, dan keluarga Rasul. Sunnah Rasul pun tidak sesempit sebagaimana yang kita kenal selama ini. Bahkan diwujudkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Misalnya, penggunaan baju takwa. Diri manusia juga dikupas dengan sisi pandang yang berbeda. Mungkin Anda pernah mendengar sedulur papat kalima pancer. Saudara empat yang pusatnya adalah diri manusia. Itulah ajaran marifat Islam. Di situ keimanan dalam Islam bukan semata-mata dipandang sebagai kepercayaan, tapi oleh Sunan diamalkan untuk membangkitkan sang pribadi agar dapat kembali dengan sempurna kehadiratnya. Syariat, tarekat, dan hakikat dirajut menjadi satu. Dirajut menjadi makrifat dalam bentuk mistik Jawa, sehingga agama tidak sekadar menjadi formalitas kehidupan, tapi menjadi bagian kehidupan itu sendiri. Mistik dan makrifat yang umumnya dipandang sebagai klinik, yaitu penyelewengan, oleh Sunan diolah menjadi ajaran yang bermakna bagi kehidupan. Selamatan pun tak ketinggalan. Jika selama ini selamatan hanyalah tradisi yang tidak diketahui maksudnya, maka dalam buku ini makna dari selamatan sehari hingga 1000 hari itu disajikan dengan bahasa yang sederhana. Karena hakikat kebenaran itu satu, maka dengan satu ikatan yang benar, yang juga disebut tauhid, itulah seseorang menghadap kehadirat Tuhannya. Yang terakhir mengenai reinkarnasi atau dilahirkan kembali. Banyak yang salah paham tentang ajaran ini. Dikiranya ajaran menitis atau dilahirkan kembali itu pengaruh dari ajaran Hindu atau Buddha. Itulah hikmah Islam yang diambil oleh Sunan. Hikmah yang ditemukan di Jawa. Sebagaimana pesan Rasul, hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang, maka ambillah dimanapun hikmah itu ditemukan. Memang benar, ajaran reinkarnasi itu ada di Hindu dan Buddha. Tapi sebelum kedua agama itu masuk Jawa, hikmah tentang reinkarnasi itu sudah ada di ajaran Jawa. Oleh Sunan Kalijaga, ajaran reinkarnasi ini dipadukan dengan konsep kebangkitan dari Islam. Ajaran Ma'rifat, pengertian dan sejarah suluk linglung Sunan Kalijaga. Secara etimologi suluk berarti mistis atau jalan menuju kesempurnaan batin. Di samping pengertian tersebut dalam perspektif lain, suluk diartikan sebagai khalwat, pengasingan diri, dan ilmu-ilmu tentang tasawuf atau mistis. Dalam sastra Jawa, suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam seni pendalangan, suluk dapat diartikan nyanyian dalang untuk menimbulkan suasana tertentu. Dalam komunitas tarekat suluk, diartikan sebagai perjalanan untuk membawa seseorang agar dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan tarekat dinamakan salik. Dalam tarekat, pengertian suluk cenderung bersifat mistis dan aplikasi ritual tasawuf untuk mencapai kehidupan rohani. Linglung merupakan struktur bahasa Jawa yang artinya bingung. Bingung di sini diartikan ketidakpastian, atau dapat diartikan sebagai kumpulan dari cerita, aplikasi ritual tasawuf Sunan Kalijaga ketika ia mengalami kebingungan dalam mencapai hakikat kehidupan. Suluk dalam Jawa adalah ajaran filsafat untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Suluk merupakan salah satu bentuk ajaran yang termanifestasi dalam sebuah kitab atau karya. Suluk linglung Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari sekian ajaran filsafat yang digubah oleh Imam Anom. Suluk linglung merupakan salah satu karya sastra Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih jarang ditemukan di literatur Jawa. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab kuno warisan dari Sepuh Kadilangu Demak, R.N.G. Noto Subroto, kepada Ibu R.A.Y. Supratini Mursidi. Yang keduanya adalah anak cucu Sunan Kalijaga yang ke-13 dan 14. Kitab kuno ini diberi nama Suluk Linglung, memuat tentang pengobatan dengan menggunakan berbagai ramuan tradisional,
azimah yang berbentuk raja huruf Arab dan memakai isim, berbagai macam doa. Di samping itu, suluk merupakan goresan dalam bentuk bibliografi dari proses kehidupan batin seseorang atau tokoh. Buku kuno ini menggunakan simbol-simbol prasasti penulisan Ngrasa Sirna Sarira Aje yang bermakna 1806 Caka bertepatan dengan tahun 1884 Masehi. Buku kuno ini ditulis di atas kertas yang dibuat dari serat kulit hewan yang merupakan transliterasi dari kitab Duriyat yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Sunan Kalijaga. Kondisi teks dan kandungan ajaran suluk linglung Sunan Kalijaga tentang ma'rifat. Dalam kehidupan tasawuf, seorang yang ingin menyempurnakan dirinya harus melalui beberapa tahapan-tahapan dalam perjalanan spiritualnya, di mana tahap paling dasar adalah syariat, yaitu tahap pelatihan badan agar dicapai kedisiplinan dan kesegaran jasmani. Dalam syariat, hubungan antar manusia dijalin menjadi umat. Syariat dimaksudkan untuk membawa seseorang ke dalam sebuah bangunan kolektif yang disebut umat, bangunan persaudaraan berdasarkan kepercayaan atau agama yang sama. Begitu juga yang diajarkan dan dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga di dalam kitab Suluk Linglung. Ia sangat menekankan pentingnya menjalankan syariat Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Agar dapat menjalankan ajaran Islam yang sempurna dan sungguh-sungguh, kafah, baginya harus melalui berbagai tirakat dan perenungan diri yang sungguh-sungguh pula. Dengan begitu, manusia akan dapat mengerti makna hidup sejati dan mencapai makrifat yang diajarkan Sunan Kalijaga dalam suluk tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Brahmara ngisap sari, pupuh dandang gula. Brahmara ngisap madu. Dalam teks aslinya, pawartane pedita linuwih, ingkang sampun saged sami pejah sajroning uripe, sanget kepenginipun, pawartane kang sampun urip, marmang nglampahi kesah, tan uningeng luput, anderpati tan katedah, warta ingkang kagem para nabi wali, mila wangsul kewala. Artinya, menceritakan tentang seorang alim ulama yang cerdik dan pandai, yang sudah bisa merasakan mati. Mati dalam hidup yang mempunyai keinginan besar untuk memperoleh petunjuk dari seorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan dan perjalanan untuk tidak memperdulikan dampak yang terjadi. Beliau bernafsu untuk mendapatkan petunjuk yang dipegang oleh para nabi dan wali. Itulah tujuan yang diharapkan semata-mata. Pada bagian ini mengupas tentang Sunan Kalijaga berhasrat besar untuk mencari ilmu yang menjadi pegangan para nabi dan wali. Dengan kondisi bimbang dan tidak menentu, Sunan Kalijaga selalu berusaha untuk mengabdi dan mencari petunjuk. Salah satu usaha yang ditempuh adalah dengan mengendalikan segala hawa nafsunya yang selanjutnya berserah diri kepada Allah, yang diibaratkan sebagai kumbang ingin menghisap madu atau sari kembang. Dalam hal ini, Sunan Kalijaga berusaha untuk mengendalikan segala hawa nafsunya, rendah hati dalam bersikap, prihatin, tidak bermewah-mewah, memikirkan kehidupan dunia, membunuh segala nafsu jiwa raga dan berserah diri pada Allah. Maksud mengalirnya madu adalah orang yang diberi kemuliaan oleh suksma. Dia tetap kokoh dalam budi. Arti menjalankan tapa adalah menyakiti badan dari waktu muda sampai tua, masuk hutan yang sunyi, masuk gua bersemadi di tempat yang sepi, membunuh jiwa raga. Dengan begitu, bila mendapat hidayah ilahi, maka pengetahuan tentang Allah akan sampai kepadanya. Begitulah yang dilakukan Sunan Kalijaga. Manfaat orang yang suka prihatin, seluruh cita-citanya akan dikabulkan Allah. Apabila belajar ilmu, akan mudah paham. Apabila mencari rizki, akan mudah didapatkan. Dan apabila melakukan sesuatu pekerjaan, akan cepat selesai. Demikian tapanya para ulama dan wali Allah yang telah sempurna tekadnya. Bila orang ingin seperti itu, hendaklah jiwa raga disiksa. Raga selalu disakiti, lupakan tidur.
Bila ingin tahu tentang asal mulanya, jasadnya disiksa dengan maksud agar menyatu pada suksma. Dalam teksnya dijelaskan, berbagai usaha ditempuh agar akhir hidupnya nanti mampu mengatasi atau mengobati nafsunya. Jangan sampai terlanjur nafsunya, puas makan dan tidur, sebab hatinya kalah perang dengan nafsunya. Kedua, kasmaran beranta pupuh asmaradana, rindu kasih sayang pupuh asmaradana. Pada bagian ini, mengupas tentang Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, serta wejangan-wejangan atau petunjuk-petunjuk yang diterimanya. Untuk memperkuat ketajaman batin, maka Sunan Kalijaga mengajarkan berbagai jenis tapa agar diikuti para murid-muridnya. Sunan Kalijaga sendiri pernah menjadi petapa ketika berguru kepada Sunan Bonang. Pertama, ia bertapa menunggui tongkat Sunan Bonang, dan kedua bertapa ngidang menyamar menjadi kijang, makan dedaunan dan tinggal di hutan belantara. Dalam teksnya dijelaskan, pada bait ketiga, wonten setengah wanadri, genya ingkang gurda-gurda, pansawarsa ing lamine, anulya kinene ngaluat, pinenden majeng wana, setahun nulya dinuduk, dateng jeng suhanan benang. Artinya, berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda yang banyak sekali, dengan tenggang waktu setahun lamanya. Kemudian disuruh ngaluat, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Dan pada bait ke-17, pan angidang lampah neki, awur lan kidang manjanan, atenapi yen asare, pan aturu tumut lirka dia sutaning kidang. Artinya, untuk menjalankan laku kijang, berbaur dengan kijang manjanan. Bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan, seperti caranya anak kijang. Tapa-tapa yang dianjurkan Sunan Kalijaga diantaranya, badan, tapanya berlaku sopan santun, zakatnya gemar berbuat kebajikan. Hati atau budi, tapanya rela dan sabar, zakatnya bersih dari prasangka buruk. Nafsu, tapanya berhati ikhlas, zakatnya tabah menjalani cobaan dalam sengsara dan mudah mengampuni kesalahan orang. Nyawa atau ruh, tapanya berlaku jujur, zakatnya tidak mengganggu orang lain dan tidak mencela. Rahsa, tapanya berlaku utama, zakatnya duka diam dan menyesali kesalahan atau bertaubat. Cahaya atau nur, tapanya berlaku suci dan zakatnya berhati ikhlas. Atma atau hayu, tapanya berlaku awas dan zakatnya selalu ingat. Di samping itu diajarkan pula tapa dan perbuatan yang berhubungan dengan 7 anggota badan. Mata, tapanya mengurangi tidur, zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Telinga, tapanya mencegah hawa nafsu, zakatnya tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Hidung, tapanya mengurangi minum, zakatnya tidak suka mencela keburukan orang lain. Lisan, tapanya mengurangi makan, zakatnya dengan menghindari perkataan-perkataan buruk. Aurat, tapanya menahan syahwat, dan zakatnya menghindari perbuatan zina. Tangan, tapanya mencegah perbuatan mencuri, zakatnya tidak suka memukul orang lain. Kaki, tapanya tidak untuk berjalan berbuat kejahatan, dan zakatnya menyukai berjalan untuk istirahat dan introspeksi. Ketiga, pupuh durma, yang berisikan tentang Sunan Kalijaga yang diperintahkan ibadah haji ke Mekah dan bertemu dengan Nabi Khidir di tengah samudera. Dalam teks tersebut disebutkan, sang pendeta wus lajeng hing lampah hiro, mring benang depok sepi, nyata kawuwusa, lampahe Syekh Malaya, kang arso amunggah kaji, dateng hing Mekah, lampahe murang margi. Artinya, Sunan Bonang sudah lebih dulu melangkahkan kaki menuju desa Benang yang sepi. Dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Malaya yang berkehendak naik haji menuju Mekah. Dia menempuh jalan pintas.
Setelah melalui proses tafakur, Sunan Bonang kemudian menyuruh Sunan Kalijaga untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji yang kemudian diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan berguru kepadanya. Sunan Kalijaga bertemu Nabi Khidir di tengah samudra, yang kemudian Nabi Khidir memberikan wejangan kepada Sunan Kalijaga tentang hidayatullah atau petunjuk Allah. Hidayatullah dapat diartikan sebagai petunjuk Allah. Petunjuk merupakan sebuah anugerah yang tidak diterima oleh setiap orang. Sebagaimana dalam teks tersebut dijelaskan, nyuwun wikan kang sifat hidayatullah, munggah kajio miring Mekah marga suci. Artinya, bahwa untuk mencapai petunjuk dari Allah, manusia harus dalam kondisi suci, suci secara zahiriyah dan batiniah, dan dilakukan hati tulus dan ikhlas. Sebagaimana Sunan Bonang menyarankan kepada Sunan Kalijaga untuk mencari kepandaian dan hidayatullah di Mekah. Mekah merupakan kota suci, kota sebagai kiblat bagi seluruh umat Islam yang mampu naik haji, sehingga dalam Islam pun diwajibkan bagi umat Islam yang mampu naik haji sebagai perwujudan pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Keempat, Sang Nabi Khidir, Pupuh Dandang Gula, mengupas tentang dialog antara Syekh Malaya dengan Nabi Khidir yang berisikan wejangan tentang hidayatullah dan kematian dengan berbagai aspeknya. Dalam teks aslinya, Nadian wus haji iku yen tan weruh para ningkaji, margone tan kanggo lungo, mring Ka'bah yen arso weruh ing Ka'bah jati, jati iman, hidayat. Artinya, oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, kamu akan rugi besar. Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'batullah atau Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakinkan dalam hati. Kalau seseorang akan melakukan ibadah haji, maka harus diketahui tujuan yang sebenarnya. Kalau tidak, apa yang dilakukan itu sia-sia belaka. Itulah yang dinamakan iman hidayat. Dan sebelum seseorang melakukan sesuatu, hendaklah diteliti agar tidak tertipu oleh nafsu, supaya tetap dalam jati diri yang asli atau pancamaya. Penghalang tingkah laku kebaikan ada 3 golongan, dan siapa berhasil menjauhi penghalang tersebut akan berhasil menyatukan diri dengan yang gaib. Yang dimaksud dengan penghalang tersebut adalah marah, sakit hati, angkara murka, sombong, dan semacam itu. Dalam teksnya dijelaskan, pan isine jagat ama peki, iaitu kang telung prakoro, pamurunge laku kabeh, kang biso pisah iku, yekti biso amoring gaib, aritu munsu wetapo, ati kang tetelu, ireng abang kuning samyo, angadangi cipto, karso kang lestari, pamore sulama mulyo. Artinya, sebab isinya dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan yang gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri, hati yang 3 macam, hitam, merah, kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya akan menyatunya dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi mulia. Godaan yang berat digambarkan 4 penari pada keempat sudut itu, yaitu nafsu-nafsu yang timbul dari badan kita sendiri. Pertama, amarah, yaitu nafsu yang menimbulkan rasa ingin marah, ingin menguasai, ingin menaklukkan, serakah dan kejam. Segala tindakannya selalu merugikan orang lain. Dalam ilmu Jawa, nafsu amarah biasa digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna merah. Kedua, aluamah, nafsu yang menimbulkan keinginan untuk makan dan minum secara berlebihan. Orang yang menuruti nafsu aluamah, gemar makan yang enak-enak, rakus, tak pernah merasa puas dan malas bekerja. Nafsu aluamah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna hitam. Ketiga, sufiyah, nafsu yang menimbulkan sifat dengki dan iri hati. Orang dengan nafsu ini selalu bergerutu dan iri hati kepada temannya yang kaya dan pandai, tetapi ia sendiri tidak mau berusaha.
Sifat sufiah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna kuning. Keempat, mutmainah, nafsu yang pada dasarnya baik, suka memberi, penyayang. Orang yang menuruti hawa nafsu mutmainah sangat menyayangi orang lain tanpa perhitungan. Hal ini dapat menjadikan dirinya celaka dan orang yang diberi juga ikut celaka. Sifat mutmainah digambarkan dengan sinar atau cahaya yang berwarna putih. Si penari, budi manusia, haruslah dapat mengekang dan menguasai 4 nafsu itu, dan disalurkan ke arah hal-hal yang baik, agar dapat memiliki, mencapai waranggana, cita-cita yang mulia yang dikejarnya. Nafsu amarah disertai keberanian dan terpelihara, dapatlah ia mencapai martabat yang tinggi dan tidak akan berbuat kejam. Nafsu alwamah disertai rajin dan menjaga kesehatan, dapatlah ia mencapai kecukupan hidupnya dan badan tetap terpelihara. Nafsu sufiah disertai usaha, maka ia sanggup mencapai apa yang diinginkan. Nafsu mutmainah disertai perhitungan akan mendatangkan ketentraman hidup, tertolong sebagaimana mestinya. Kelima, kinanti, upuh kinanti yang terdiri dari 60 bait yang berisikan tentang ajaran Nabi Khizir kepada Sunan Kalijaga tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin, dan iman hidayat, serta sifat-sifat yang terpuji. Dalam teks aslinya disebutkan, urip jroning johar iku, urip mati sajroning ia aneng johar awal, pagene solat sireki, yo ora ing dalem doyo, purwane solat puniki. Artinya, jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh johar itu telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam johar awal. Dari keterangan tentang johar awal tadi, tentu akan menimbulkan pertanyaan, di antaranya, mengapa kamu wajib sholat di dalam dunia ini? Dalam bagian ini, Sunan Kalijaga belajar tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin, dan iman hidayat, serta sifat-sifat yang terpuji. Dalam teks aslinya disebutkan, urip jroning johar iku, urip mati sajroning ia aneng johar awal, pagene solat siriki, yo ora ing dalem doyo, purwane solat puniki. Artinya, jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh johar itu telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam johar awal. Dari keterangan tentang johar awal tadi, tentu akan menimbulkan pertanyaan, di antaranya, mengapa kamu wajib sholat di dalam dunia ini? Dalam bagian ini, Sunan Kalijaga belajar tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin, dan iman hidayat serta sifat-sifat yang terpuji. Dalam teks aslinya disebutkan, urip jroning johar iku, urip mati sajroning ia aneng johar awal, pagene solat sireki yo ora ing dalem doyo, purwani solat puniki. Artinya, jelasnya, kehidupan yang telah digariskan sebelumnya oleh johar itu telah memuat garis hidup dan mati kita. Segalanya telah ditentukan di dalam johar awal. Dari keterangan tentang johar awal tadi, tentu akan menimbulkan pertanyaan, di antaranya, mengapa kamu wajib sholat di dalam dunia ini? Dalam bagian ini, Sunan Kalijaga belajar tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin, serta ma'rifat, yang kemudian Nabi Khizir memberikan contoh tentang sholat sebagai bukti keyakinan manusia tentang adanya Tuhan atau Allah yang harus disembah, yang pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menciptakan. Begitupun juga manusia, eksistensi manusia di bumi karena adanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Adanya manusia itulah yang membuktikan adanya Allah. Dan tanda-tanda adanya Allah itu ada pada diri manusia sendiri. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka akan mengetahui Tuhannya. Jadi dengan bertafakur atas diri dan sifat-sifatnya sendiri, manusia akan mengetahui dengan terang dan nyata bahwa tingkat kesempurnaan yang ia capai bukan ia sendiri yang membuatnya, melainkan Allah lah yang menciptakan. Karena sehelai rambut manusia tidak akan sanggup membuatnya.
Manusia harus selalu bermakrifat kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwa pengagungan kepada Allah diwujudkan dengan makrifat. Kalau tidak makrifat, berarti tidak menghargai Allah. Allah berfirman, dan tiada mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Surat Al-An'am ayat 91. Yang dimaksud tidak mengagungkan Allah dalam ayat itu berarti tidak makrifat kepadanya. Makrifat merupakan sifat orang-orang yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian membenarkan Allah dengan melaksanakan ajarannya dalam perbuatan. Selain itu, makrifat dapat membersihkan diri dari akhlak yang rendah dan dosa-dosa, yang kemudian lama-lama dapat mengetuk pintu Allah dengan hati yang istiqomah. Dia melakukan makrifat untuk menjauhi dosa-dosa, sehingga dia memperoleh hidayah dari Allah. Yang kesemuanya itu diperlukan adanya tauhid yang kuat. Dalam teksnya dijelaskan, tauhid panembah reki, makrifat pangauruh kita, yo rukiat minangka saksi. Artinya, tauhid adalah pengetahuan yang penting untuk menyembah pada Allah, juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Yo rukiat, ya, dengan melihat, pakai mata telanjang sebagai saksi adanya terlihat dengan nyata. Keenam, pupuh dandang gula yang terdiri dari 52 bait. Pada bagian ini berisi tentang Sunan Kalijaga menerima wejangan dari Nabi Khizir. Dalam teks aslinya disebutkan, kawisayan kang marang ing pati, dan kahasto pamantenging cipto, rupo ingkang sabenere sinengker buaneko, urip data nonong nguripi, datan ontoro mongso, iyo aneng johar awal. Pasbus ono ing sariro, tuhu tunggal sejani lawan sireki, tan keno pisahne. Artinya, cobaan hidup yang menuju kematian ditimbulkan akibat buah pikir. Bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagatmu. Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja, tiada antara lamanya tentang adanya itu. Bukanlah sudah berada di tubuh, sungguh bersama lainnya selalu ada dengan kau. Tak mungkin terpisahkan. Pada bagian ini, Sunan Kalijaga mendapatkan wejangan tentang hakikat hidup. Hidup yang penuh cobaan dan masalah, semua itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah, karena segala yang muncul di muka bumi karena Allah. Allah adalah sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber keselamatan. Meskipun demikian, rasa di dalam batinlah yang bisa menangkap kebahagiaan itu. Hakikat rasa adalah tumbuhnya kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kemampuan untuk melihat wajahnya, kemampuan untuk menghadap di hadiratnya, sehingga sang jiwa menjadi madeg dan mantap dalam mengarungi kehidupan ini. Manusia harus menghadap realita mutlak atau kebenaran sejati yang berada di dalam diri manusia sendiri. Sehingga di dalam suluk linglung dinamakan Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, hamba menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini disebut dalam Pupuh Kinanti bait 53. Taukid Hidayat Sireku, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, Tunggal Siro lawan Allah, Ugo Donyo Ugo Akhir, Yor Mangsane Pangeran, Yu Allah Ano Nireki. Artinya, taukid hidayat yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih, menyatu dengan Tuhan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan kamu harus merasa bahwa Tuhan Allah itu ada dalam dirimu. Ajaran makrifat yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga tidak hanya melibatkan dunia dalam mikrokosmos, tetapi juga memandang dunia secara makrokosmos, misalnya alam semesta, kenyataan sosial, dan lain-lain, agar manusia jangan sampai melupakan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya baik di dunia dan di akhirat. Bagi Sufi, mencapai makrifat, maka berarti dia makin dekat dengan Tuhan, dan akhirnya dapat bersatu dengan Tuhan. Tetapi sebelum seorang Sufi bersatu dengan Tuhan, dia harus lebih dahulu menghancurkan dirinya. Selama dia belum menghancurkan dirinya, yaitu dia masih sadar akan dirinya, dia tidak akan dapat bersatu dengan Tuhan. Penghancuran diri ini dalam tasawuf disebut fana, hilang, hancur. Fana yang dicari oleh Sufi ialah penghancuran diri, yaitu hancurnya peranan dan kesadaran tentang adanya tubuh kasar manusia ini. Jika seseorang telah mencapai, yaitu kalau wujud jasmaninya tak ada lagi,
dalam arti tak disadarinya lagi, maka yang tinggal ialah wujud rohaninya, dan ketika itu dapatlah ia bersatu dengan Tuhan. Kelihatannya persatuan dengan Tuhan ini terjadi langsung setelah tercapainya fana, tak ubahnya dengan fana tentang kejahilan, maksiat, dan kelakuan buruk. Dengan hancurnya hal-hal buruk ini, maka yang tinggal ialah pengetahuan, takwa, dan kelakuan baik. Siapa yang tak mengenal tembang tersebut? Selain lir-ilir, adalah ditembang, gundul pacul, dan lain sebagainya. Tembang itu adalah ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga, alias Raden Said atau Raden Sahid, yang sering disebut sebagai wali original. Walaupun ada pula yang menyebutkan bahwa tembang lir-ilir itu karya Sunan Bonang, namanya akrab di telinga Islam Jawa. Dan nyatanya, dialah satu-satunya wali yang bisa diterima oleh berbagai pihak, baik oleh mutihan atau abangan, santri atau awam. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Tumenggung Wilatikta sering disebut Raden Sahur walaupun dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu. Tetapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Ada pula yang menyatakan asalnya dari kata jaga, menjaga, dan kali, sungai. Versi ini berdasarkan pada penantian Lokajaya akan kedatangan Sunan Bonang selama 3 tahun di tepi sungai. Sunan Kalijaga dilukiskan hidup dalam 4 era pemerintahan, yaitu masa Majapahit sebelum 1478, Kesultanan Demak 1481 sampai 1546, Kesultanan Pajang 1556 sampai 1568, dan awal pemerintahan Mataram 1580-an. Demikianlah yang dinukilkan Babat Tanah Jawi, yang memberikan kedatangan Sunan Kalijaga ke kediaman Panembahan Senopati di Mataram. Dengan demikian diperkirakan masa hidup Sunan Kalijaga mencapai lebih dari 1000 tahun. Dalam satu riwayat Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh, binti Maulana Ishaq, dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said, Raden Umar Sohid, Sunan Muria, Dewi Rokayu, dan Dewi Sofia. Dengan demikian Sunan Kalijaga adalah ipar dari Sunan Giri. Pasalnya, Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Ketika wafat beliau dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Sunan Kalijaga seperti halnya Syekh Siti Jenar, memang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa melalui sisi budaya. Islam menemui banyak halangan untuk berkembang di tanah Jawa karena bertemu dengan kultur yang sudah sangat kuat, yaitu kultur Hindu-Buddha di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga melakukan transmogrifikasi dengan memasukkan unsur-unsur Islam dalam budaya-budaya Jawa, seperti memasukkannya ke dalam syair-syair Macapat, memodifikasi wayang kulit, menciptakan lagu yang sangat terkenal, lir-ilir, dan sebagainya. Buku ini tidak sekedar bertutur kata tentang kisah Sunan Kalijaga, tetapi mengungkap ajaran serta amalan yang diwariskan, seperti doa-doa, kidung, baik yang berbahasa Jawa maupun yang diambil dari Maksurat. Dengan demikian kita bisa lebih paham ajaran, pesan, kearifan Sunan Kalijaga, serta bisa mendapatkan khazanah lama yang berharga. Sebagai contohnya, wejangan di balik tembang lir-ilir dan wejangan tentang pacul. Wejangan di balik tembang lir-ilir. Bila kita renungkan secara mendalam apa yang tersirat dari suratan tembang lir-ilir tersebut, secara globalnya adalah sebagai berikut. Bait pertama adalah mulai bangkitnya Islam. Bait kedua merupakan perintah untuk melaksanakan kelima rukun Islam. Bait ketiga bertaubat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.
kesemuanya untuk bekal kelak bila mati. Dan bait selanjutnya mempunyai arti yang menyimpulkan, mumpung ada kesempatan baik. Bujangan tentang pacul. Bujangan Sunan Kalijaga tentang pacul yang diberikan kepada Ki Ageng Sela juga sangat menarik untuk dikaji. Bujangan yang nampaknya sederhana itu bermakna sangat dalam. Pacul atau cangkul merupakan senjata utama andalan para petani. Senjata yang ampuh ini digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Menurut wejangan Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Sela, cangkul terdiri dari 3 bagian, yaitu pacul, bagian yang tajam, bawak, lingkaran tempat batang doran, dan doran, batang kayu untuk pegangan cangkul. Pacul, dari kata ngipat ake barang kang muncul, artinya membuang bagian yang mendugul atau semacam benjolan yang tidak rata, sifatnya memperbaiki. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki hidup kita yang penuh dosa. Maka seperti halnya pacul yang baik yaitu kuat dan tajam, kita harus kuat iman, tajam pikiran kita untuk berbuat kebaikan. Jadi falsafah pacul tersebut mengandung makna ajaran agama yang tinggi nilainya. Bawak. Bawak dari kata ubahnya awak, artinya geraknya tubuh. Maksudnya, sebagai orang hidup wajib bergerak, tubuh akan menjadi sehat. Arti istilah yang luas bahwa sebagai manusia, kita wajib berikhtiar, seperti halnya bekerja untuk memperoleh nafkah dunia, dan bergerak mengerjakan sholat untuk memperoleh nafkah batin. Doran. Doran dari kata dongo marang pangeran, artinya berdoa kepada Tuhan. Maksudnya kita manusia sebagai umat harus selalu berdoa kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini juga bagian vital dari ibadah. Apalagi sholat 5 waktu merupakan kewajiban umat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus dilaksanakan sepenuhnya. Subhanallah. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.